Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya lur. Siang hari ini kita trip pendek ya, karena situasi sekarang ya persaingan ketat, sepi juga. Jadi kita ada trip ngiring manten walaupun dekat dari ini lucu lur. Ini temen di daerah Matese, tapi untuk tujuannya itu mantenannya di daerah Jumantono. Ya kita terpaksa layani juga, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing aja lur. Untuk nanti kalau sudah di tempat tujuan akan saya ceritakan prospek maupun bisnis transportasi, khususnya elep, HIS maupun bis-bis medium maupun yang lainnya. Untuk kedepannya nanti kira-kira prospeknya bagaimana, khususnya untuk pemula yang baru akan memulai bisnis ini apa masih worth it, masih menjanjikan. Karena sekarang banyak sekali orang-orang di luar sana udah mulai melirik bisnis ini yang kelihatannya sangat prospek. Tapi nanti menurut pengalaman saya, nanti akan saya ceritakan bagaimana prospeknya untuk kedepannya nanti. Baiklah lur, mari kita lanjut. Nanti kita lanjut untuk perbincangannya kalau sudah di tempat tujuan. Ya, lalu lintas hari ini di Tawangmangu, hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 terpantau sepi lancar, dan cuaca sudah mulai hujan lur. Ini gerimis, tidak seperti biasanya. Ini jam segini biasanya udah rame Tawangmangu, tapi untuk kali ini menurut pantauan jalan raya arah terminal masih sepi lur. Dan ini mulai hujan, gerimis, alhamdulillah. Biasa untuk arus arah Solo itu biasanya kemacetan di Tawangmangu di sekitaran sini. Sate Kambing Pak Pur menuju arah pasar wisata Tawangmangu sedikit agak macet di sini, tapi nggak parah lur. Ini termasuk lancar. Biasanya ini yang mau beli oleh-oleh molen, gorengan, ini sebelah kiri kanan ini sepanjang trotoar banyak sekali. Dan ya mohon maaf ini untuk pedagang ini menggunakan trotoar untuk berjualan. Ini nggak tahu ini loh, depannya sudah mengganggu pejalan kaki. Dan ini juga terminal ini sudah dipakai untuk jualan buah, angkringan, dan ya beginilah Tawangmangu, semakin padat. Termasuk ini nih lur, persimpangan arah Solo yang melewati Matese ini juga sekarang udah banyak sekali pedagang yang mangkal di sini. Di sini juga sumber kemacetan di Tawangmangu. Ini kita langsung ke Matese lur untuk tempat titik penjemputan, dan nanti tujuannya ke
Jumantono, deket saja loh ini. Jadi nanti kalau sudah sampai tujuan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai transportasian, khususnya Elf, Ais maupun yang lain. Oke, nanti disambung lur. Dan ini lur, di sebelah kiri ini adalah Sate Landak. Jadi bagi jenengan yang mau ke Tawangmangu, tepatnya di bawah tadi pertigaan Jalan Matisi itu, turun sekitar paling nggak ada 100 kilo, kiri jalan itu ada sate yang fenomenal, Sate Landak. Itu udah lama sekali. Jadi jenengan yang penasaran dengan Sate Landak, di Tawangmangu ada Sate Landak loh, nanti bisa dicoba. Jadi dari pertigaan kantor polisi Polsek Tawangmangu itu kan, yang ke kanan arah Solo, yang ke bawah ke kiri itu ke arah Matisi. Nah itu ambil ke kiri arah Matisi itu kira-kira nggak ada 1 kilo loh, turun itu kiri jalan ada Sate Landak. Nanti untuk namanya Sate Landak Pak Katno ya. Bagi Anda yang penasaran bisa dicoba Sate Landak, enak loh. Ya, ini udah sampai di titik penjemputan lur di daerah Matisi. Nanti tujuannya Jumantono. Udah siap semua. Udah beberapa kendaraan pribadi juga. Nah ini sudah sampai di lokasi tempat pasamuan di Jumantono. Nah, sekarang kita akan membahas untuk tadi bisnis transportasi Elf, bis maupun Ais untuk saat ini. Saat ini itu persaingan sudah semakin banyak lur. Jadi untuk armada unit itu harus tuntutan untuk dari konsumen itu harus mobil yang bagus, mobil baru. Jadi untuk seperti unit saya itu yang macan ini udah tergolong harus mulai permajaan lur. Jadi untuk unit saya ini sebenarnya tahun 2015, tapi untuk biro maupun untuk wisata itu banyak kan udah nggak masuk. Sebenarnya layak lur, tapi kebanyakan untuk konsumen itu tuntutannya untuk mobil harus yang mobil tahun muda, apalagi sekarang udah banyak sekali Giga ya. Giga dan untuk Giga itu modal yang harus dikeluarkan itu cukup banyak lur. Contohnya untuk unit saya ini Adi Putro 2015, saya dulu beli 320. Jadi untuk tuker Giga tahun 2018, 19, 20 karoseri Adi Putro juga itu harganya kisaran 550. Jadi untuk upgrade unit saya harus nombok sekitar 200
30 juta. Nah, itu kan uang yang tidak sedikit loh. Uang segitu itu kalau saya kumpulin harus fokus saja untuk mobil ya lur, ini itu paling tidak membutuhkan waktu 3 tahun 4 tahun. Nah, apakah dengan mengganti unit giga dengan kita nombok 200 juta dengan penghasilan yang kita dapat itu masih worth it, masih masuk. Sebab modal seandainya ini ya lur, kita punya dana 200 juta lah, itu untuk bisnis lain mungkin bisa lebih banyak menghasilkan, dan juga resikonya mungkin lebih minim. Soalnya yang namanya kendaraan mobil bergerak itu pasti resiko maupun perawatannya lebih banyak. Jadi mungkin untuk teman-teman sedulur semua yang ingin memulai bisnis transportasi mobil wisata khususnya, itu harus berpikir ulang. Kalau modalnya itu cuman di kisaran 200 juta, 250 juta, ataupun mungkin 150 juta untuk DP, kemudian sisanya diangsur, itu harus dipikir ulang lur. Sebab yang sudah saya alami, saya menggeluti bidang ini sudah lama. Jadi mulai dari saya punya L300, unit L300, kemudian saya tuker lagi, saya remajakan, kemudian menjadi LF short, kemudian saya remajakan lagi menjadi LF long yang tua, kemudian diremajakan lagi. Itu kalau saya pikir-pikir itu hasilnya juga ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan mungkin kalau bisa menabung itu ya untuk menukar unit, dan itu pun unit yang sudah kita tuker itu kan nilai jualnya juga 3 tahun sampai dengan 2-3 tahun itu kan nilai jualnya juga akan menurun. Belum nanti kita yang beli mobil second itu pasti ada hal-hal yang perlu dibenahi ekstra, kecuali kalau kita memang beli unit baru itu sekarang giga itu Hartono Putro yang full spec itu 650 juta, kemudian Adi Putro itu ya hampir sama lah lur, 600 jutaan. Nah, kalau kita modalnya cuma nanggung, ya lebih baik dipikir ulang. Mungkin untuk kedepannya saya juga ini lur, unit tetap saya pertahankan yang ini sambil kita mulai ke modal istilahnya kan, karena ini sudah lunas sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi sekarang kita tinggal ngumpulin modal untuk usaha yang lain. Jadi ini tetap kita pertahankan, namun kita sambil cari bisnis yang lain yang kira-kira lebih menguntungkan dan tidak memerlukan modal yang banyak. Ya, jadi itu tadi lur, menurut pengalaman yang sudah saya jalani. Jadi bisa teman-teman saring sendiri. Selama ini saya sudah berkecimpung hampir 15 tahun
Dan selama itu selain untuk mencukupi kebutuhan keluarga sebagian, dan hasilnya ya ini jadi unit ini. Kalau kita mempunyai dana sekitar ya katakanlah 250 ataupun sampai 300, dana istilahnya dana yang bukan pinjaman ya, kalau menurut saya lebih baik diinvestasikan ke jenis usaha yang lain, sebab jenis kendaraan ini nilai jualnya itu akan terus menurun, berbeda dengan investasi yang lain seperti tanah contohnya. Dalam tempo 3-4 tahun tanah itu harga jualnya akan semakin naik. Jadi untuk teman-teman sedulur yang mau berbisnis transportasi, ya harus persiapan semuanya lur, mental, persiapan dana tambahan. Jadi seumpama kita mempunyai modal 300, jangan sampai kita itu dipreske 300 itu untuk membeli unit semua. Paling tidak kita harus persiapan untuk yang lain antara 20 ataupun 30 juta ataupun 15 juta lah untuk persiapan perbaikan ataupun pembenahan. Lain lagi kalau memang kita ambil unit baru, paling tidak kita cuma perawatan rutin selama 5 tahun kita masih bisa diandalkan. Jadi itu pengalaman saya lur, ini bukannya kita ngendon-ngendoni atau tidak memotivasi, tapi ini memang murni dari pengalaman saya. Semoga bermanfaat lur untuk video kali ini. Apabila ada benarnya monggo dipakai, tapi kalau mungkin ada salahnya berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain, ya mohon dikoreksi. Terima kasih atas video kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya.